Shalom semua. Bertemu kita di dalam renungan kita pada hari ini. Saya akan membawa kita mempelajari tentang perbezaan rama-rama dan kupu-kupu. Ini adalah sebuah ciptaan Tuhan yang kita boleh tarik pelajaran daripada serangga ini. Kita akan melihat beberapa perbezaan yang dimiliki oleh rama-rama dan kupu-kupu. Mari kita melihat yang pertama, rama-rama. Ya, rama-rama ini biasanya membiak di bawah dedaunan. Dan rama-rama ini bukanlah makhluk perosak, namun beluncas ataupun ulat daripada anak rama-rama ini hanya memakan daun-daun. Ya, dan biasanya rama-rama ini aktif di waktu siang dan ia suka dengan cahaya matahari. Tetapi kalau masa sejuk, ia akan tidak aktif dan mudah untuk pemangsa menangkapnya ataupun memakannya. Nah, selain daripada itu, rama-rama ini punya kemampuan mata yang melihat dalam spektrum ultraviolet, ya, dan melihat cahaya dengan cara pandang yang berbeza, memiliki kekuatan cara pandang, ya, yang sangat spesial. Dan selain daripada itu, rama-rama ini punya kecantikan yang menyerlah. Dan kepaknya juga memberikan tarikan, ya, biasanya untuk menarik pasangan. Dan biasanya rama-rama ini punya jangka waktu yang sangat pendek. Oleh itu, ia akan menggunakan semaksimum waktunya untuk membiak di dalam masa hidupnya. Nah, kalau kita melihat daripada kupu-kupu ini pula adalah kupu-kupu ini biasanya membiak di kawasan tempat yang gelap, dan ia akan mencari sudut-sudut ataupun baik di daun ataupun di rumah di mana tempat ia boleh membiak di situ, ya, di kawasan yang gelap. Dan biasanya kupu-kupu ini adalah makhluk perosak yang biasanya yang melakukan banyak kerosakan, yaitu gegat ataupun yang dikenal sebagai anak daripada kupu-kupu. Dan kupu-kupu ini biasanya aktif di waktu malam, ya, dan kupu-kupu ini suka dengan cahaya lampu neon. Biasanya kalau malam ia akan melihat dan mencari cahaya, dan oleh karena ia suka dengan cahaya yang panas dan menyebabkan banyak kematian oleh karena mendekat kepada cahaya lampu. Dan kupu-kupu ini memiliki warna yang malap dan tidak begitu menarik, ya, dan ia juga dapat menghidu kehadiran pasangannya dalam jarak yang sangat jauh. Ia mengeluarkan sejenis bahan kimia yang beracun apabila ia sedang menarik perhatian pasangannya, dan ini boleh menyebabkan keracunan ataupun boleh merosakkan baik itu tumbuhan, atau apabila ia terkena dengan kulit manusia boleh menyebabkan kerengsaan atau kegatalan. Nah, apa yang kita boleh pelajari daripada kupu-kupu? Ya, kupu-kupu ini dilambangkan dalam firman Tuhan di dalam Ayub 13 ayat 28 berkata bahwa atas manusia yang sudah seperti barang lapuk yang membusuk seperti pakaian yang dimakan gegat. Ya, ini menyatakan kerosakan fisikal. Ya, digambarkan bahwa manusia itu, ya, boleh dirosakkan, ya, boleh dirosakkan oleh apapun keadaan yang di sekitarnya. Ya, dan kalau di dalam Yesaya 51 ayat 88 berkata, karena gegat akan memakan seperti pakaian dan gegat akan memakan seperti bulu domba. Ini juga gambaran yang sama, ya, manusia itu boleh dirosakkan oleh keadaan persekitarannya, ya. Selain itu, kupu-kupu ini juga lambang kehancuran akibat tindakan-tindakan moral ataupun
perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dan boleh mendapatkan penghukuman. Hosea 5 ayat 12 berkata, aku akan seperti gegat bagi Efraim, seperti kelapukan yang menimpa keturunan kaum Yehuda. Nah, apabila umat-umat Tuhan memberontak kepada Tuhan, memiliki perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, maka Tuhan akan seperti gegat, ya, yang akan menghancurkan, yang akan mematikan, yang akan menghukum dan membunuh. Itulah gambaran gegat. Ya, dan seterusnya kita melihat daripada rama-rama. Rama-rama ini adalah lambang keinginan untuk berubah, ya, keinginan untuk melalui metamorfosis. Ya, kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya, dan yang sempurna. Ya, ketika kita memiliki keinginan untuk berubah, maka kita akan seperti rama-rama. Ya, rama-rama untuk mengalami sebuah proses perubahan di dalam hidupnya, dia akan melalui fasa, ya, di mana ia akan berpuasa untuk beberapa waktu, ya, dan di dalam proses itulah ia akan berubah menjadi rama-rama yang cantik. Ya, apakah kita punya keinginan untuk berubah di dalam kehidupan kita? Ya, untuk menjadi seperti apa yang Tuhan katakan, ataupun untuk menjadi sempurna seperti apa yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita. Selain itu, rama-rama juga dilambangkan sebagai kesukaannya ialah mendekat kepada Allah. Kita tahu rama-rama memiliki satu kekuatan, ya, apabila ia berada di bawah cahaya matahari yang terik, itulah tempat kesukaannya. Disitulah ia akan terbang dan akan menikmati apa yang ada di sekitarnya. Ia akan mencari makanan, ia akan mendapatkan apa yang diinginkan, mencari mineral dan sebagainya. Ya, di dalam Mazmur 84 ayat 11 berkata, karena Allah Tuhan ialah matahari dan perisai, Tuhan akan memberi kasih karunia dan kemuliaan. Tiada kebaikan yang tidak dilimpahkannya kepada mereka yang hidup tulus. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, di dalam kehidupan kita Allah menginginkan sebuah ketulusan dalam hal kita mengejarnya, dalam hal kita menginginkan kekuatan cahaya, ataupun kita bagaimana kita mendapat ataupun mendapatkan kekuatan daripada cahaya matahari itu. Ketika kita merindukan Tuhan sebagai cahaya matahari bagi kita, maka kita akan mendapatkan perkara-perkara yang diinginkan oleh kita. Bahkan firman Tuhan berkata kita akan diberikan kasih, karunia dan kemuliaan. Marilah kita hari ini punya kerinduan dan keinginan untuk mendekat kepada Dia, karena Dia sumber hidup kita. Dan seterusnya kita melihat bahwa rama-rama ini juga dilambangkan sebagai cantik dan sempurna. Di dalam Yehezkel 16 ayat 14 berkata, namamu termasyur dalam kalangan bangsa karena kecantikanmu, karena memang sempurna adanya oleh kegemilanganku yang kukurniakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau kita ingin sempurna, ingin cantik, marilah kita punya sebuah kehausan, kehausan untuk mendekat kepada Dia. Karena dengan cara kita menjaga hidup kita, karena dengan cara kita memelihara jalan-jalan hidup kita, maka kita akan dikatakan oleh firman Tuhan, nama kita akan termasyur, dan kita akan disempurnakan. Karena Tuhanlah yang akan menyebabkan kita gilang gemilang, dan Tuhanlah yang akan mengaruniakan kita kesempurnaan untuk mencapai kegemilangan itu. Bukan karena siapa kita, bukan karena apa yang kita punya, bukan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi karena karunia Tuhan dalam hidup kita. Apakah hari ini kita punya perbezaan seperti rama-rama ini? Punya keinginan untuk mengalami perubahan ataupun untuk berubah dalam
hidup kita? Apakah kita punya kedekatan dengan pencipta kita, yaitu Allah yang menjadi cahaya matahari bagi kita? Dan apakah kita dikatakan oleh firman Tuhan sebagai yang cantik, yang sempurna? Maka hari ini sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memilih seperti Rama-Rama ini, ingin berubah, ingin dipercantikkan, ingin disempurnakan, agar kita mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Biarlah hari ini apa yang kita pelajari daripada kedua jenis serangga ini, yaitu Rama-Rama dan kupu-kupu, mari kita memilih menjadi seperti kupu-kupu, menjadi Rama-Rama, bukan kupu-kupu, sehingga kita akan disempurnakan di dalam Dia. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.